Pasukan pertahanan Ukraina tidak suka berdiam diri atau sekadar puas dengan perlengkapan yang mereka miliki. Mereka terus bekerja untuk terobosan besar berikutnya, berupaya meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif demi keunggulan atas musuh. Pendekatan ini tak hanya membuat Ukraina bertahan lama dalam perang, tapi juga memungkinkan Ukraina menentang ekspektasi dan membalikan keadaan. Dan sekarang pasukan Kiev siap meluncurkan inovasi terbaru mereka. Sesuatu yang begitu kuat, begitu sulit dihancurkan, hingga militer Amerika Serikat pun terkejut saat mengetahuinya. Inilah Skiff, kendaraan pengangkut personel lapis baja APC buatan dalam negeri yang akan membantu tentara Ukraina tetap aman saat melintasi wilayah garis depan yang diperebutkan. Seperti APC atau taksi tempur lainnya, tugas utama Skiff adalah mengangkut pasukan dan perlengkapan ke dan dari lokasi pertempuran. Karena meskipun bagi pengamat biasa mereka mungkin terlihat mirip dengan kendaraan tempur infanteri IFV, APC lebih berorientasi pada mobilitas daripada kemampuan tempur langsung. Mereka juga bisa memindahkan amunisi, makanan, peralatan medis, perlengkapan lain, serta mengevakuasi tentara yang terluka dari lokasi berbahaya. Sampai saat ini, Ukraina sebagian besar mengandalkan APC M113 buatan Amerika Serikat untuk menjalankan tugas-tugas seperti ini, dan itu tentu bukan pilihan yang buruk. Dikembangkan dan diproduksi oleh FMC Corporation, M113 mulai digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa pada awal tahun 1960-an menggantikan M59. Kendaraan ini pertama digunakan pada April 1962 dalam Perang Vietnam dan kemudian menjadi kendaraan lapis baja paling banyak dipakai Angkatan Darat Amerika Serikat dalam konflik itu. Dengan sasisnya yang tangguh, kelompok pasukan dapat menembus semak lebat dan dedaunan hutan untuk menguasai posisi musuh. Seiring berjalannya dekade, M113 sebagian besar digantikan oleh keluarga kendaraan tempur lapis baja Bradley yang lebih modern, efisien, dan serbaguna, dengan model seperti Bradley M2 dan M3 mengambil alih tugas di garis depan. Namun, M113 tetap relevan sebagai kendaraan pendukung dan masih digunakan militer Amerika Serikat hingga kini sebagai pembawa mortir, kendaraan insinyur, komando, dan ambulans lapis baja. Saat ini, Brigade Tempur Berat Angkatan Darat Amerika Serikat mengoperasikan sekitar 6.000 unit M113. Dan desain M113 melahirkan berbagai varian dan adaptasi yang terus digunakan di Amerika Serikat dan pasukan militer lainnya di seluruh dunia. Dengan perkiraan sekitar 80.000 kendaraan yang membentuk keluarga besar M113 yang digunakan di lebih dari 50 negara. Ukraina adalah salah satu negara tersebut. Meskipun jumlah pastinya sulit dilacak, perkiraan menunjukkan bahwa Kiev telah menerima setidaknya 1.700 M113 selama konflik berlangsung hingga saat ini. Itu termasuk setidaknya 900 unit langsung dari Amerika Serikat dan ratusan lainnya yang diberikan oleh berbagai sekutu lain, termasuk Belanda, Portugal, Australia, Jerman, Spanyol, Denmark, Lituania, dan Belgia. M113 menjadi salah satu kendaraan lapis baja barat paling banyak digunakan dalam perang Rusia-Ukraina, terbukti berguna dan berharga bagi armada Ukraina. Tidak sulit untuk melihat alasannya, karena APC ini memiliki sejumlah detail desain cerdas dan fitur-fitur utama yang membuatnya sangat cocok untuk jenis perang seperti ini, meskipun awalnya diproduksi lebih dari 6 dekade yang lalu. Sebagai permulaan, kendaraan ini bermobilitas sangat tinggi. Beberapa varian tertentu dapat mencapai kecepatan puncak sekitar 42 mil per jam atau 67 km per jam, dan desain APC ini tidak mengalami banyak kesulitan saat melintasi medan yang kasar atau tidak rata. Sistem rantainya lebih unggul di lumpur, medan kasar, atau tanah lunak dibanding kendaraan beroda, sehingga mudah dibawa keluar jalan raya, melintasi ladang dan area berhutan tanpa mudah terjebak. Kendaraan ini bisa menyeberangi air berkat lambung kedap air dan rantai yang melindungi komponen inti saat melintasi sungai. Artinya, pasukan Ukraina bisa menyeberang sungai tanpa harus mencari jembatan di sepanjang tepi sungai. Mereka bisa langsung menyeberang dan menghemat waktu berjam-jam. Beberapa keunggulan lain dari M113 termasuk keandalannya dan kemudahan perawatannya. Mekanik Ukraina bahkan memberikan komentar positif tentang fakta bahwa M113 menggunakan sistem penggerak yang mirip dengan yang ditemukan pada kendaraan pertanian John Deere misalnya. Karena APC ini sangat populer dan tersebar luas, suku cadang mudah dicari dan perbaikan penting mudah dilakukan agar kendaraan tetap beroperasi. Karena banyak APC yang diproduksi dan dipasok ke berbagai negara, banyak negara pun bersedia mengirimkan puluhan hingga ratusan unit ke Kiev, sehingga tentara Ukraina memiliki banyak kendaraan pengangkut yang bisa digunakan.
Namun di balik kelebihannya, M113 punya satu kelemahan mencolok. Kendaraan ini kurang tangguh menghadapi kerasnya medan perang Ukraina saat ini. Pada 2026, ancaman utama bagi kendaraan Ukraina bukan lagi senjata ringan atau granat yang bisa diatasi M113, melainkan drone FPV dan serangan artileri. Saat diluncurkan, M113 dipuji sebagai kendaraan lapis baja pertama di dunia dengan lambung aluminium yang diproduksi massal. Fitur desain ini sangat revolusioner saat itu karena membuat APC lebih ringan dari pendahulunya dan meningkatkan mobilitas. Sayangnya, ini harus dibayar dengan ketahanan yang berkurang. Dan di zaman sekarang ini, ketika Rusia dapat meluncurkan kendaraan udara tak berawak kamikaze atau UAV untuk mencari dan menghancurkan APC berlapis baja ringan dengan mudah, M113 dan banyak tentara Ukraina yang mengandalkan kendaraan ini untuk berpindah tempat selalu berada dalam bahaya. Meski Ukraina masih punya banyak M113, ratusan sudah hilang karena serangan drone dan artileri bertahun-tahun. Memang, menurut data dari Oryx Open Source Intelligence Group, sejak awal perang, lebih dari 500 M113 Ukraina telah dipastikan hilang lewat bukti visual. Jumlah aslinya kemungkinan lebih tinggi karena Oryx dan kelompok OSINT lain hanya menghitung kerugian dengan bukti visual jelas. Pasukan Ukraina berupaya beradaptasi. Ada foto dan video yang memperlihatkan M113 dengan tambahan anti-drone buatan sendiri. Beberapa, hampir seluruhnya, tertutup paku-paku bergaya landak yang menonjol ke segala arah. Ketika drone musuh mendekat, alih-alih menabrak badan APC itu sendiri, drone tersebut justru mengenai satu atau lebih paku tersebut yang menyebabkan drone meledak sebelum waktunya atau bahkan hancur sebelum sempat menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Paku-paku itu cukup melindungi dari drone pengebom karena amunisi yang dijatuhkan terkena lapisan berduri, bukan kendaraan, sehingga ledakannya lebih jauh dan kerusakan lebih sedikit. Namun perlindungan ekstra ini ada konsekuensinya. Lapisan-lapisan ini memerlukan waktu untuk dipersiapkan dan dipasang pada APC, dan misalnya bisa membuat pasukan lebih sulit untuk masuk dan keluar. Lapisan-lapisan ini juga menambah berat pada kendaraan yang bisa memperlambat atau membuatnya sedikit kurang lincah, yang pada akhirnya justru bisa membuatnya menjadi target yang lebih besar dan lebih mudah bagi musuh untuk dihancurkan, sehingga menghilangkan kekuatan perlindungannya. Di dunia ideal, tentara Ukraina tak perlu membuang waktu memodifikasi kendaraan. Tugas ini menyita waktu dan mengalihkan fokus dari hal yang lebih penting. Akan jauh lebih baik jika pasukan Kiev bisa langsung menggunakan APC yang sudah memiliki lapisan baja yang lebih kuat sebagai bagian dari desainnya dan mampu menahan tingkat kerusakan yang lebih besar tanpa kehilangan keunggulan mobilitas dan fleksibilitas unik yang dimiliki M113. Meski terdengar berlebihan, sebenarnya tidak. Karena itulah yang disediakan Skiff. Skiff mengambil inspirasi dari desain M113 dan membangun lebih lanjut fondasi unggul yang telah diletakkan APC yang sudah lama beroperasi dan sangat sukses ini, mempertahankan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan sambil meningkatkan pertahanan ke level baru agar lebih sesuai untuk medan perang abad ke-21. Dalam banyak hal, ini adalah evolusi berikutnya dari M113 dan merupakan tanda kuat dari industri pertahanan domestik Ukraina yang berkembang pesat dan semakin inovatif. Sebelum membahas spesifikasi teknis dan keunggulan Skiff, jika Anda ingin wawasan serupa, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Skiff dibuat oleh perusahaan yang berbasis di Kiev, UKR Armotech, dan jelas terlihat mengapa mereka sangat memperhatikan cetak biru klasik M113 saat merakit APC baru yang menarik ini. Jika kita melihat spesifikasi teknisnya, misalnya, Skiff dilaporkan memiliki berat hingga 15 ton, yang hampir identik dengan M113 yang memiliki berat 14 ton. APC Ukraina ini juga dibekali mesin diesel berperforma tinggi, bertenaga 360 tenaga kuda, yang seharusnya memungkinkannya mencapai kecepatan puncak yang mirip dengan APC Amerika. Desain baru ini juga dibuat agar sesuai dengan kemampuan manuver, fleksibilitas, dan kapasitas internal M113, sehingga dalam banyak hal, kendaraan ini akan terasa sangat familiar bagi pasukan Ukraina. Namun mereka seharusnya jauh lebih aman di dalam Skiff, karena perbedaan besar antara keduanya bisa dilihat dari lapis bajanya. Skiff disebut memiliki perlindungan 2 kali lipat dibanding M113. Di bagian depan misalnya, kendaraan ini memiliki perlindungan NATO Stanag 4569 level 4 yang memungkinkannya menahan tembakan senapan mesin 14,5 mm atau ledakan proyektil artileri 155 mm yang meledak di jarak dekat.
Di samping dan belakang, Skiff dilapisi pelindung level 3 cukup kuat menahan tembakan senapan mesin 7,62 mm atau proyektil artileri yang meledak pada jarak sedang. Lapisan baja APC di bawah lambung cukup kuat menahan ledakan ranjau. Kendaraan ini dikabarkan dapat menahan ledakan 13 pon bahan peledak di bawah lambung atau rantai rodanya. Dengan ini, Skiff punya peluang lebih baik melintasi area garis depan yang sulit dan berbahaya sambil menjaga keselamatan pasukan. Berbicara tentang pasukan, APC Ukraina ini memiliki kapasitas internal yang cukup untuk menampung hingga 8 orang sekaligus. Penumpang akan ditempatkan di kompartemen belakang dengan sebuah rem di bagian belakang yang dapat dilipat keluar untuk memudahkan akses masuk dan keluar. Di bagian depan, di belakang mesin, satu kru yang terdiri dari 3 orang akan mengoperasikan setiap kendaraan, termasuk seorang pengemudi, komandan, dan operator tempur atau penembak. Produsen belum banyak mengungkap detail kemampuan anti-UAV Skiff, tapi lapisan bajanya yang lebih kuat diperkirakan memberi perlindungan lebih baik dari M113 terhadap ledakan drone atau puing-puing jatuh. Kendaraan ini diperkirakan memiliki kemampuan peperangan elektronik untuk mengacaukan komunikasi drone dan membuatnya keluar jalur. Para ahli The War Zone juga memperkirakan Cope Cage akan ditambahkan ke Skiff di masa depan. Ini adalah lapisan baja tambahan yang dirancang khusus untuk mencegah drone menabrak rangka kendaraan, mirip sangkar dan paku landak pada tank dan kendaraan Ukraina lainnya. Skiff dilengkapi sistem komunikasi, navigasi, kendali tembak, dan kesadaran situasi buatan Ukraina, serta peluncur granat asap di depan lambung. Hal ini juga dapat membantu APC menghindari drone musuh atau melarikan diri dari zona tembak dengan membanjiri area tersebut dengan asap tebal. Skiff juga tidak hanya dibuat untuk manuver defensif dan pengelakan. Skiff dapat dilengkapi dengan stasiun senjata yang dioperasikan dari jarak jauh dengan konfigurasi termasuk senapan mesin 12,7 mm atau 14,5 mm yang dipasangkan dengan senjata sekunder 7,62 mm. Karena hal ini, kru Skiff bisa menembaki pasukan, kendaraan musuh, atau mencoba menjatuhkan drone dari udara. Hal ini pada gilirannya dapat membuat APC menjadi kendaraan yang bahkan lebih serbaguna dibandingkan M113. Jika berfungsi seperti yang diiklankan, kendaraan ini bisa melakukan segala hal, mulai dari mengangkut pasukan ke dan dari lokasi garis depan, mengevakuasi tentara yang terluka, atau bahkan ikut serta dalam serangan mekanis. Kendaraan ini juga bisa sangat efektif untuk mengangkut drone serang ke lokasi terdepan, dari mana drone tersebut bisa terbang dan menghujani posisi Rusia dengan serangan. Singkatnya, kendaraan ini memiliki semua yang diperlukan untuk jadi tambahan berarti bagi persenjataan Ukraina. UKR Armotek juga telah menguji prototipnya dalam serangkaian uji coba di pabrik. Mereka perlahan menuju peluncuran militer skala penuh sambil menyempurnakan desain kendaraannya. Prototipnya memakai cangkang aluminium seperti M113, namun perusahaan juga mempertimbangkan sasis lapis baja dari baja sebagai alternatif. Hal ini bisa memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap tembakan musuh, tetapi di sisi lain dapat memengaruhi struktur keseluruhan dan tingkat mobilitas kendaraan tersebut. Untuk saat ini, UKR Armotek juga harus mengimpor sekitar 60% komponen kendaraan, termasuk mesin, transmisi, elemen suspensi, dan rantai dari berbagai negara di seluruh dunia. Namun mereka berharap pada akhirnya bisa mencapai titik di mana mereka dapat melakukan lokalisasi, memproduksi, serta secara efektif memiliki dan mengoperasikan rantai pasokan Skiff mereka sendiri. Itu akan menjadi pencapaian besar, karena itu berarti Ukraina tidak perlu terlalu bergantung pada negara-negara sekutu untuk mengirimkan lebih banyak APC kapanpun mereka mau dan dalam jumlah berapapun yang mereka putuskan. Sebaliknya, Kiev akan memiliki kendali. Selama mereka memiliki anggaran yang diperlukan, mereka akan mampu membuat sebanyak mungkin kendaraan ini sesuai kebutuhan tentaranya, sekaligus memproduksi semua suku cadang dan sistem yang relevan untuk memperbaiki dan merawat APC yang mengalami kerusakan dalam pertempuran. Dan meskipun kita tidak tahu persis berapa biaya satu unit Skiff, kemungkinan harganya jauh lebih murah dibandingkan misalnya $2,5 juta yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk APC generasi terbarunya, yaitu Armored Multipurpose Vehicle. Ukraina tidak punya anggaran militer sebesar Amerika Serikat, jadi harus bijak memakai dana. Mereka bisa mulai dengan armada kecil Skiff dan menambah jumlahnya secara bertahap. Perlu dicatat bahwa seperti banyak perusahaan pertahanan Ukraina, UKR Armotek berkomunikasi langsung dengan pasukan Ukraina untuk menentukan desainnya. CEO Kennedy Kiri mengonfirmasi kepada Defense Express, "Kami mengandalkan kontak dengan militer, pemahaman kebutuhan mereka, dan pengalaman penggunaan kendaraan beroda di medan perang." Operasi tempur di Ukraina menyoroti pentingnya banyak kendaraan lapis baja untuk menjaga mobilitas unit dan formasi militer serta pasukan pertahanan.
CEO tersebut melanjutkan dengan mencatat bahwa pasukan pertahanan Ukraina sangat ingin melihat tambahan kendaraan beroda rantai untuk membantu mereka melaksanakan operasi dan menjaga mobilitas di daerah dengan medan yang sulit. Kendaraan lapis baja beroda rantai lebih unggul dalam menjaga mobilitas di medan sulit, lumpur, atau kondisi mencair dibandingkan kendaraan beroda. Kendaraan beroda rantai juga lebih tahan terhadap ancaman seperti ranjau, pecahan artileri, dan tembakan senjata ringan. Perusahaan seperti ini penting karena benar-benar bekerja sama dengan tentara Ukraina, mendengarkan masukan prajurit, dan merancang kendaraan serta sistem sesuai kebutuhan mereka. Karena itu, inovasi seperti SCIF bisa segera diterapkan dan memberi nilai nyata di medan perang. Dalam perang yang dinamis, waktu sangat penting. Prajurit Kiev tak bisa menunggu perusahaan mengembangkan banyak prototip dan menjalani uji coba yang panjang. Mereka membutuhkan senjata, kendaraan, dan perlengkapan baru secepat mungkin, dan perusahaan seperti UKR Armotek menjawab panggilan tersebut. Namun meskipun hype seputar SCIF semakin meningkat, penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis tentang perannya dalam perang saat ini. Tidak mungkin Ukraina tiba-tiba meninggalkan ratusan M113 yang masih mereka miliki dan sepenuhnya beralih ke pasukan yang seluruhnya menggunakan SCIF, misalnya. Itu akan sangat boros, dan meskipun ada beberapa masalah dengan lapis bajanya, M113 masih bukan kendaraan yang bisa diremehkan. Ini adalah APC yang relevan dan berguna, yang masih memiliki banyak nilai dalam perang ini. Pasukan Kiev kemungkinan akan tetap memakai M113 untuk berbagai tugas seperti transportasi pasukan dan evakuasi medis, sambil perlahan memperkenalkan SCIF serta menyesuaikan penggunaan tiap APC sesuai keunggulannya. Lapisan baja tambahan pada SCIF membuatnya lebih layak dan berguna saat Ukraina mengerahkan pasukan atau meluncurkan drone dari garis depan berbahaya. Meski transisi penuh butuh waktu lama, Ukraina kini punya arah yang jelas. Jika mereka mengumpulkan dana dan sumber daya, APC ini bisa jadi bagian penting pasukan darat masa depan dan berpotensi menghasilkan banyak uang dari ekspor ke negara lain. SCIF adalah tambahan hebat untuk persenjataan mereka. Ini contoh lain dari industri pertahanan Ukraina yang semakin inovatif, terus menciptakan senjata, amunisi, dan kendaraan yang bisa mengubah perang dan menanamkan rasa takut dan keraguan di hati para komandan Rusia. Pelajari lebih banyak tentang inovasi militer Ukraina di video ini yang membahas bagaimana Kiev mulai menggunakan robot bergaya Terminator di garis depan. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Rusia benar-benar mulai terpuruk. Bahkan Presiden Putin sendiri terpaksa mengakui bahwa ekonomi negaranya sedang krisis. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk mendapatkan analisis mendalam dan ulasan militer lainnya seperti ini. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.